roda kehidupan akan berputar terus. Pengertian yang menjadi kekuatan pikiran dan jiwa menjadi sumbunya. Roda itu dikatakan dan disatukan oleh rasa dari pengenderaan. Pusatnya adalah 5 unsur besar dalam rumah tangga, merupakan keliling lingkarannya. Roda kehidupan ini diselubungi oleh cacat-cacat dan kedukaan menurunkan segala macam penyakit dan bencana. Roda itu dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Bergetar dan menderu-deru suaranya yang tidak lain adalah kerja keras dan latihan-latihan. Siang malam merupakan ciri dari perputarannya. Dikelilingi oleh panas dan dingin. Direkat dan disambung oleh kesenangan dan ketidaksenangan, rasa haus dan lapar adalah merupakan paku-paku yang menancap pada roda itu. Panas dan teduh itu merupakan lintasannya. Roda itu dapat digoncangkan meskipun hanya dalam waktu sekejap saja diselubungi kepalsuan dan kebodohan. Ia berputar tanpa kesadaran. Panjang lintasan yang ditempuh diukur dengan waktu tengah bulanan dan bulan. Jalannya itu sungguh tidak teratur, tersentak-sentak melintasi seluruh dunia. Tapa Brata dan kebulatan tekad sebagai lumpurnya. Kekuatan nafsu menjadi tenaga pendorongnya. Ia diterangi oleh egoisme yang besar dan dipertahankan atau dipelihara keutuhan bentuknya oleh sifat-sifatnya. Roda itu menjadi teguh terikat karena cita-citanya atau tujuan terakhir dia belum dapat dicapai. Roda itu terus berputar menyusuri jalan kehancuran dan kedukaan. Ia penuh dengan berbagai macam kegiatan beserta alat-alat untuk melakukan kegiatan itu, dan ia semakin menjadi besar karena semakin meluasnya unsur-unsur yang mengikat. Jalannya goyah karena adanya dorongan-dorongan keinginan dan nafsu kemilikan. Ia diciptakan oleh beraneka ragam kebodohan. Roda itu dijaga oleh perasaan takut dan kebodohan yang diakibatkan oleh salah pengertian. Ia bergerak terus untuk mencari kesenangan dan kegembiraan, dan ia hanya memiliki keinginan dan kemarahan. Wujudnya itu memang diawali dari mahat dan diakhiri dengan unsur-unsur nyata. Ciri-cirinya yang paling menonjol adalah adanya produksi dan pengerusakan yang berlangsung silih berganti dan terus-menerus. Kecepatannya sama dengan kecepatan pikiran, dan memang pikiran itulah yang menjadi batas keluasannya. Roda kehidupan ini berkaitan dengan sifat kembar yang saling bertentangan dan tidak memiliki kesadaran. Ia itulah wujud materi alam semesta yang tidak kekal dan harus ditinggalkan. Itulah yang harus dikendalikan dan dipersingkat jangka perputarannya. Orang bijaksana yang memahami hal ini semestinya memahami pula awal pergerakan dan perhentiannya. Ia tidak akan dikacaukan lagi oleh kesalahan pengertian. Ia terbebas dari semua kesan-kesan, tidak lagi dipengaruhi oleh sifat kembar yang saling bertentangan. Terbebas dari dosa-dosa dan mencapai cita-citanya yang tertinggi. Dari keempat cara hidup yang sudah disebutkan, maka kehidupan berumah tangga adalah yang menjadi dasar pertama. Apapun juga peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam kehidupan di dunia ini memang patut ditaati karena ketaatan itu sangat besar manfaatnya. Orang yang sudah melakukan upacara penyucian diri, menepati sumpah dan janji terlahir di tengah-tengah keluarga atau bangsa yang terhormat selamanya akan mendapatkan kemuliaan. Apalagi yang sudah mempelajari beda-beda serta menamatkan pelajaran melalui seorang guru. Orang baik-baik akan selalu menunjukkan kesetiaan kepada istrinya, yang pertama menjalankan tata cara, bertingkah laku, mengendalikan indrianya, memiliki keyakinan, dan menyelenggarakan 5 upacara kurban. Ia hanya memakan makanan yang sudah terlebih dahulu dipersembahkan ke hadapan para dewa-dewa atau makanan-makanan lebih setelah disuguhkan kepada tamu. Melakukan peraturan-peraturan yang digariskan di dalam Weda, menyelenggarakan upacara kurban yang disertai dengan dana punya sesuai dengan kemampuannya. Giat bekerja memperhatikan petunjuk-petunjuk dengan sebaik-baiknya, melakukan tapa brata, tidak banyak berbicara. Orang seperti itulah yang dapat digolongkan sebagai orang baik-baik atau sista. Orang harus selamanya mengenakan benang suci di pergelangan tangannya, berpakaian bersih, suka memberi, dan mengendalikan diri.
Dorongan nafsu harus ditundukkan mengembangkan cinta kasih semesta dan memegang etika dalam bertingkah laku. Menyediakan air kepada para tamu dan menjadi guru setelah tamat belajar orang baik-baik akan menyelenggarakan upacaranya sendiri dan menyempatkan diri untuk hadir dalam upacara orang lain. Ia harus pulang memperhatikan kebutuhannya sendiri, cukup memberikan hiburan kepada dirinya sendiri. Itulah perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri dan pegangan untuk menjadi orang baik. Apabila diperhatikan, perbuatan-perbuatan itu terdiri dari 6 macam. Dan 3 dari antaranya yaitu mengajar menyelenggarakan upacara untuk orang lain serta menerima pemberian-pemberian dari mereka yang ikhlas dan berhati bersih adalah merupakan ciri-ciri perbuatan golongan Brahmana. 3 perbuatan yang lainnya itu memberikan dana punya. Belajar dan melakukan upacara kurban adalah merupakan kewajiban umat manusia semuanya, dan sesungguhnya lah bahwa perbuatan-perbuatan itu akan membawa berkah bagi kehidupan setiap makhluk di alam semesta. Melakukan tapa brata, mengendalikan diri, memancarkan cinta kasih kepada sesama makhluk hidup, memberi maaf dan pengampunan, memandang semua makhluk memiliki derajat yang sama, itu semua adalah merupakan tugas manusia dari semua golongan dan tingkatan. Brahman bijaksana yang menempuh kehidupan berumah tangga, menepati semua sumpah dan janjinya, selalu memuja ketulusan hatinya, serta menunaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungannya. Pastilah akan berhasil mencapai kedukaannya di alam surga. Karena itu belajarlah dengan segala kemampuan yang ada. Hidup menurut aturan yang sudah ditetapkan sebagai siswa Brahmacharya dan lakukan tugas serta kewajiban yang sesuai dengan golongan yang diikrarkan. Seorang Brahmacharya selamanya akan mengejar pengetahuan, melakukan tapa brata, mengendalikan panca indera, menunaikan dengan penuh kebaktian tugas-tugas yang diberikan oleh guru, selalu mencari kebenaran hidup bersih dan suci, dan setelah diperintahkan barulah ia mengambil makanan, serta makan dengan tidak menilai baik buruk makanan yang disajikan untuknya itu. Ia hanya memakan hawisya yang dibuat dengan bahan-bahan apa saja yang diberikan orang kepadanya. Semua tindakan serta sikap-sikapnya seperti berdiri, duduk, dan melakukan kegiatan gerak badan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau diperintahkan. Ia harus menuangkan minyak mentega murni ke dalam api kurban sebanyak 2 kali sehari. Menyucikan diri dan melakukan meditasi. Ia selalu membawa tongkat yang terbuat dari ranting pohon wilwa atau kayu palasa. Mengenakan jubah putih dari kain linen atau kain katun atau terbuat dari kulit rusa, atau dapat juga berjubah kain yang seluruhnya berwarna coklat kemerahan. Memakai ikat pinggang yang dianyam dari rumput munja. Rambut digelung agar bersih dan rapi, mandi setiap hari, mengenakan benang keramat, mempelajari kitab-kitab suci. Tidak menginginkan benda-benda untuk dimiliki sendiri dan menepati setiap janji yang sudah diucapkan. Ia mempersembahkan suguhan air kepada dewata dengan memusatkan pikiran pada waktu melakukan persembahyangan itu. Demikianlah tugas dan kewajiban seorang brahmacharin yang patut ditiru. Sperma ditarik ke atas dengan memusatkan pikiran, dengan demikian dihiringkan dari siksaan dorongan kelamin dan pada akhirnya akan mampu membebaskan diri dan mencapai alam surga. Setelah mencapai tingkat tertinggi itu, ia tidak lahir kembali ke dunia ini. Ia disucikan dengan berbagai macam upacara penyucian dan menempuh hidup sebagaimana seorang brahmacharin. Setelah berhasil dalam pendidikannya itu, ia kembali ke desanya sendiri untuk melanjutkannya. Akan menempuh kehidupan sebagai pertapa di dalam hutan, yaitu setelah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk ikatan keduniawian. Dalam kehidupannya sebagai pertapa itu, ia harus mengenakan pakaian kulit rusa atau kulit kayu. Namun tetap menjaga kebersihan dengan mandi setiap pagi dan sore. Ia hidup di dalam hutan dan tidak pernah kembali ke tempat ramai. Tamu yang mengunjunginya di dalam hutan itu akan diterima dengan penuh kehormatan, dan ia sendiri harus menyandarkan hidupnya dari memakan daun-daun, akar-akar, dan syamaka, meminum hanya air putih dan bersih,
banyak menghirup udara segar dan menikmati hasil-hasil hutan di sekitar tempat pertapaan itu. Kehidupan pertapanya itu digariskan dalam upacara inisiasi yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan cita-citanya melakukan kehidupan bertapa itu. Tetapi bagaimanapun bentuk tapa brata yang dilakukan, ia harus menghormati setiap tamu yang datang mengunjunginya. Menyuguhkan kepada mereka makanan-makanan yang dapat dikumpulkan di dalam hutan seperti buah-buahan, daun-daun, dan umbi-umbian. Sementara itu, ia memang harus mengurangi berbicara dan hanya makan setelah tamunya selesai atau setelah melakukan persembahyangan kepada dewa-dewa. Ia harus terbebas dari perasaan dendam, makan hanya sedikit, dan menggantungkan hidup seluruhnya kepada karunia dewata. Mengendalikan diri, memancarkan kasih sayang kepada semua makhluk, pemaaf dan pengampun, membiarkan tumbuh rambut dan jenggotnya, atau merapikan dan membersihkannya sendiri tanpa minta bantuan orang lain atau tukang cukur. Ia harus melakukan upacara kurban dan mempelajari dengan tekun kitab-kitab suci dan menjalankan kebenaran tanpa kompromi. Tubuhnya dipelihara agar tetap bersih dan suci, dilatih agar mempunyai kepandaian. Tinggal di dalam hutan dengan pikiran memusat alat-alat penginderaan dikendalikan, dan apabila pertapa itu mentaati semua ketekunan ini, pastilah ia akan mencapai suatu tingkat di alam surga. Jalan manapun yang ditempuhnya, apakah ia seorang kepala rumah tangga, brahmacarin, ataukah pertapa di dalam hutan? Apabila berkeinginan mencapai alam surga atau pembebasan jiwa, haruslah mentaati segala peraturan tingkah laku yang sudah digariskan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya itu. Peraturan-peraturan itu adalah merupakan sebagian dari rencana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai kebebasan abadi itu, maka setelah mentaati peraturan yang pertama, yaitu tidak menyakiti semua makhluk hidup, ia harus segera menghentikan semua kegiatannya. Dengan pikiran dipusatkan, ia hanya akan memikirkan bagaimana menyenangkan hati seluruh makhluk, melaksanakan kasih sayang semesta, mengendalikan serta menunjukkan panca indera hidup sebagai pertapa di dalam hutan dengan hanya memakan makanan yang didapatkan tanpa meminta, yang tidak menimbulkan kesulitan baik terhadap diri sendiri maupun kepada makhluk-makhluk lain. Lebih baik lagi apabila ia hanya memakan makanan yang tersaji begitu saja di hadapannya. Menyalakan api, melakukan perjalanan sebagai pengemis tanpa merengek untuk meminta. Dalam perjalanan mengemis itu, ia tidak boleh meminta, melainkan hanya menampakkan dirinya saja di tempat-tempat di mana asap dapur sudah berhenti mengepul dan para penduduk sudah selesai makan. Ia baru mulai berjalan mengharapkan sedekah setelah semua alat-alat makan orang kampung itu dicuci bersih, pertanda bahwa mereka sudah selesai dengan segala kegiatannya di dapur. Ia tidak boleh bergembira apabila mendapat hasil yang memuaskan dalam perjalanannya itu dan tidak merasa kecewa apabila tidak mendapatkan hasil apapun juga. Ia akan puas dengan mendapatkan sekedar untuk menunjang kehidupannya. Dengan memusatkan pikiran, ia berjalan berkeliling di suatu kampung guna mendapatkan sedekah apa saja. Di suatu halaman rumah, dia pun hanya berdiri saja dan menunggu dengan sabar. Dia tidak diperkenankan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana orang kebanyakan, dan ia pun harus menolak untuk makan apabila disambut dengan kehormatan dan kebesaran. Ia harus menyembunyikan diri agar tidak menerima kehormatan yang berlebihan. Jangan memakan makanan tersisa di piring orang lain. Dan selanjutnya tidak memakan makanan yang pahit, pedas, berbau busuk, atau keras. Dan tidak pula memakan makanan yang rasanya terlalu manis. Orang yang ingin mendapatkan kebebasan hanya makan sekedar untuk dapat mempertahankan hidupnya tanpa mengganggu makhluk-makhluk lain. Dalam perjalanannya meminta sedekah itu, ia tidak boleh mengikuti perjalanan kolega lainnya. Ia tidak boleh memperlihatkan kesengsaraan atau meminta belas kasihan orang lain. Ia berjalan di tempat sepi, terbebas dari nafsu, berteduh di dalam bangunan-bangunan kosong, di hutan-hutan, di bawah pohon, di sungai, di dalam gua-gua, pegunungan, dan di musim panas, ia hanya tinggal semalam saja di suatu tempat yang sama di suatu dusun.
Di atas bumi ini, ia bergerak seperti ulat dan selalu menuju ke arah di mana adanya matahari. Berjalan sambil menundukkan kepala seraya tetap memperhatikan agar tidak dengan sengaja menginjak makhluk-makhluk hidup lain. Ia tidak mengumpulkan kekayaan dan tidak tinggal menginap di rumah teman atau kenalan. Orang yang mencita-citakan kebebasan itu harus banyak menggunakan air bersih. Mandi setiap hari dengan air yang sudah diangkut sendiri dari sebuah kali atau sumur. Tegasnya, ia tidak menyakiti makhluk hidup. Brahmacharya mencari dan membela kebenaran, menuntut kesederhanaan dan terbebas dari kemarahan. Tidak menyusahkan orang lain, mengendalikan diri tidak, secara sembunyi-sembunyi menyakiti orang lain. Demikianlah dengan seluruh perasaannya terkendali. Ia harus dengan tekun menjalankan ke-8 syarat yang disebutkan ini. Selalu melatih diri dengan tekun agar tingkah lakunya terbebas dari dosa-dosa, tidak membohongi baik diri sendiri maupun orang lain. Ia membebaskan diri dari segala bentuk ikatan dan setiap tamu yang datang mengunjunginya akan disediakan makanan dan minuman yang dibuat sendiri. Dan ia sendiri hanya makan sekedarnya untuk mempertahankan hidup saja. Ia hanya makan makanan yang sudah didapatkan dengan kejujuran dan tidak menuruti dorongan hawa nafsu. Ia tidak akan menerima hadiah-hadiah berupa apapun juga kecuali makanan dan pakaian, dan itu pun sekedar cukup untuk mempertahankan kehidupan saja. Ia tidak menerima hadiah-hadiah orang lain dan ia sendiri pun tidak memberikan hadiah-hadiah itu. Ia menyadari bahwa makhluk itu sangat lemah, karena itu orang yang mencari kebebasan selalu akan memperhatikan kebutuhan orang lain. Apabila ia mempunyai kelebihan apapun juga, maka ia akan membagi-bagikan semuanya itu kepada siapa saja yang benar-benar membutuhkannya. Lebih-lebih ia sama sekali tidak menginginkan kepunyaan orang lain dan tidak boleh mengambil apapun juga tanpa disuruh mengambil oleh orang yang mempunyainya. Ia tidak boleh menunjukkan ketertarikan kepada suatu kesenangan sehingga ia bermaksud untuk mendapatkan kesenangan itu lagi. Di dalam perjalanan atau di mana saja, ia hanya boleh memungut tanah, air, batu, daun-daun, bunga, dan buah-buahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia tidak menjadi tukang ahli dan tidak boleh sama sekali menaruh kesukaan kepada emas. Ia tidak membenci dan tidak mengajar kepada orang yang tidak datang mencari pelajaran dan tidak boleh mengaku memiliki apapun juga baik harta maupun kepandaian. Ia tidak boleh memakan makanan yang tidak diperkenankan oleh peraturan kepercayaannya. Tidak mencari perdebatan atau pertentangan. Ia hanya melakukan tingkah atau kegiatan yang sudah pasti dapat membahagiakan orang lain. Tidak mengikatkan diri kepada apapun juga, tidak melihatkan perasaan terlalu erat kepada makhluk apapun juga. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengharapkan pahala atau hasil, tidak menghancurkan atau merusak kehidupan, dan tidak menimbun kekayaan. Ia harus menolak dengan keras pengikatan dengan benda-benda apa saja dan harus merasa puas dengan seperlunya itu dan terus berkelana tanpa memiliki rumah tempat tinggal, menunjukkan tingkah laku sama terhadap apa saja baik yang hidup bergerak ataupun yang tidak bergerak. Dijaga agar jangan sampai mengganggu kehidupan makhluk-makhluk lain dan ia sendiri pun harus menjaga diri agar tidak merasa diganggu oleh makhluk-makhluk lain itu. Seorang utama yang memahami arti kebebasan adalah sahabat yang dapat dipercaya oleh semua makhluk. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu yang telah lewat dan tidak was-was dalam menghadapi masa yang akan datang. Ia tidak peduli dengan apapun yang menimpa dirinya sekarang. Ia membiarkan waktu berlalu melewati dirinya dan tetap teguh memusatkan pikiran menuju kebebasan semesta itu. Ia tidak mencela apapun juga baik dengan pandangan mata, dengan pikiran maupun dengan perkataan. Ia pun tidak melakukan apa-apa yang salah baik terang-terangan maupun secara rahasia. Ia menarik masuk semua perasaannya bagaikan seekor kura-kura menarik anggota tubuhnya ke dalam, mengumpulkan perasaan atau pikirannya guna memetik pengertian mendalam tentang kedamaian dan perdamaian dan berusaha memahami sedalam-dalamnya semua masalah yang ada. Ia terbebas dari pengaruh sifat ganda yang bertentangan
tidak lagi menundukkan kepala untuk memuja, tidak lagi melakukan upacara. Upacara yang ditutup dengan kata swaha. Tidak merasa memiliki dan tidak menunjukkan sifat mementingkan diri sendiri. Dengan jiwa bersih ia tidak berusaha mencari apapun juga yang ia tidak punya atau mempertahankan apa-apa yang sudah dimiliki. Ia tidak mengharapkan, tidak menonjolkan sifat sendiri, tentram, terbebas dari segala ikatan, tidak menguntungkan diri kepada siapapun dan apapun juga. Ia hidup sendirian, lepas bebas, namun sama sekali tidak egois memahami segala hal. Demikianlah ia akan mencapai kebebasan abadi itu. Dalam semedi, ia akan melihat dirinya tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa punggung, tanpa kepala, tanpa perut, terbebas dari pengaruh sifat-sifat atau materi, kekal, absolute, tak tercela, stabil, tidak berbau, tidak terasa, tanpa warna, hanya dapat dipahami dengan pengamatan yang mendalam, tidak terikat, tanpa isi atau daging, terbebas dari rasa khawatir, tidak memudar luhur, dan akhirnya, meskipun ia merasuk ke dalam semua makhluk, tetapi ia bebas dari kematian. Pengamatan panca indera dan bahkan pengertian memang tidak mampu mencapainya, tidak pula oleh perasaan, tidak dicapai oleh dewa-dewa, tidak pula terjangkau oleh weda-weda, dan tidak dapat dicapai dengan upacara-upacara. Tidak pula oleh berkah-berkah dari dalam luhur atau tanpa, serta penunaian sumpah dan janji. Orang-orang bijaksana mencapai tempat itu dengan apapun yang berupa simbol-simbol. Karena itu orang yang memahami hal-hal abstrak yang tidak dapat digambarkan oleh simbol. Simbol apapun itu harus melakukan cara-cara yoga yang disebutkan terdahulu untuk mendapatkan kebebasan abadi itu dengan landasan pengetahuan kebenaran saja. Orang bijaksana yang menempuh kehidupan berumah tangga sepatutnya lah melakukan tindakan serta tingkah laku yang sesuai dengan pengetahuan kebenaran dan kenyataan itu. Setelah ia mempunyai pengetahuan dan mengerti secara mendalam, maka sama sekali ia tidak boleh mencela cara-cara yang dianut oleh orang-orang yang belum mengerti. Dengan tidak mencela, ia sendiri harus melakukan penyederhanaan dalam setiap kegiatannya, namun tetap menjaga agar orang lain tidak tersinggung perasaannya dan tetap menjaga agar tidak salah ditafsirkan orang. Dengan penuh pengertian dan pikiran bersih, ia harus menyesuaikan diri. Orang yang dapat melakukan tingkah laku seperti itu adalah juga orang pertapa utama. Alat-alat penginderaan beserta perasaannya berbeda-beda yang diindra atau dirasakan 5 unsur besar pikiran. Pengertian, egoisme yang abstrak, juga purusya harus dipahami dengan sebaik-baiknya dengan contoh-contoh serta perbandingan-perbandingan yang benar. Apabila hal itu sudah dipahami dengan benar, tidak dapat diragukan lagi, pastilah ia akan mencapai tujuan tertinggi di alam surga, alam kekekalan terbebas dari segala bentuk ikatan. Dan setelah mendalami kebenaran itu, maka pada saat kematian, ia harus memusatkan perhatian pada satu titik. Demikian itulah ia mencapai kebebasan dengan tidak mengandalkan apa dan siapapun juga. Ia terbebas bukan karena nama besar, bukan karena perbuatan, lebih-lebih bukan karena upacara-upacara. Pertapa besar pun juga. Maka terbebaslah ia dari segala-galanya bagaikan angin di angkasa yang dihimpun, sudah terkumpul semua, tidak ada rasa penyesalan, dan ia mencapai tujuan yang tertinggi. Para Brahmana sekarang dan sejak zaman dahulu kala sudah menyadari serta mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang antara lain juga menyatakan bahwa berpantang itu sama dengan tapa brata. Dan para Brahmana yang ada di dalam Weda yang bersumber dari Brahmana itu menyadari pula bahwa pengetahuan adalah Brahman yang maha tinggi. Perjalanan menuju Brahman itu sangat jauh dan untuk sampai ke tempat itu sangat tergantung dari pengetahuan tentang Weda-Weda. Dia yang maha tinggi itu terbebas dari sifat kembar yang bertentangan, bahkan tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat, kekal, namun penuh dengan berbagai macam sifat yang tidak dapat mungkin dipikirkan. Dia menikmati tanpa keinginan untuk menikmati, menguasai segala-galanya
dan mendapatkan segala-galanya juga menikmati segala-galanya. Dia itu yang maha tinggi, adalah dengan tapa brata dan pengetahuan orang. Orang bijaksana itu dapat menyadari adanya zat yang tertinggi itu. Sesungguhnya lah orang-orang yang pikirannya bersih, orang yang sudah terbebas dari tindihan dosa-dosa, yang sudah menguasai semua dorongan nafsunya, menghalaukan kegelapan pikirannya, akan dapat memahaminya. Mereka yang selalu mengendalikan diri memahami wada-wada, tentu akan berhasil mendapatkan pengetahuan dan pengertian tertinggi, dan akhirnya bersatu dengan yang maha tinggi, yang identik dengan jalan kebahagiaan dan kedamaian. Berpantang dan menahan diri adalah merupakan cahaya. Tingkah laku mengarahkannya kepada kesederhanaan cara hidup. Dan berkali-kali sudah dikatakan bahwa pengetahuan adalah yang paling utama. Berpantang dan mengekang diri adalah bentuk tapa brata yang paling utama. Tanpa berpantang dan mengendalikan diri, cita-cita yang manapun tidak mungkin dapat dicapai. Berpantang itu adalah daya tahan untuk menghadapi tekanan, dan hidup ini adalah tekanan. Orang yang memahami dirinya dengan berlandaskan penguasaan terhadap semua bentuk masalah, yang tidak goyah iman, yang identik dengan pengetahuan dan daya ada di dalam semua wujud, akan berhasil kemanapun ia pergi. Orang bijaksana itu yang memahami kaidah-kaidah persenyawaan dan penguraian, memahami hukum-hukum kesatuan di dalam perbedaan, akan terbebas dari segala penderitaan. Ia tidak lagi menginginkan apapun juga, tidak melakukan pemalsuan terhadap apapun juga akan berhasil, meskipun masih hidup ini bersatu dengan Brahman. Orang yang memahami kebenaran tentang sifat pradhana dan menyadari bahwa pradhana itu berada di dalam semua perwujudan, terbebas dari kakuan dan egoisme, tidak diragukan lagi pastilah akan mencapai kebebasan abadi itu. Orang yang tidak lagi dipengaruhi oleh semua pasangan sifat kembar yang bertentangan, yang tidak menyerah kepada siapapun juga, dan mempertahankan keteguhan kebenaran itu, tidak terikat oleh segala macam upacara swadhyaya, dengan ketentraman jiwanya akan berhasil mencapai tempat di mana sifat kembar yang bertentangan tidak mempunyai fungsi lagi, yang kekal dan penuh dengan berbagai macam sifat untuk dinikmati. Ia meninggalkan semua kegiatan dan perbuatan yang biasa dilakukan, yang baik dan yang buruk, yang berkembang dari adanya sifat-sifat, menjauhkan semuanya yang benar maupun yang palsu itu. Orang seperti itu pastilah akan mencapai kebebasan abadi itu, yang tidak nampak itu sebagai benihnya. Pengertian sebagai batangnya prinsip besar, egoisme sebagai cabang dan rantingnya alat-alat, perasa sebagai tempat tumbuhnya tunas, 5 unsur besar sebagai cabang-cabang utamanya, perwujudan yang dirasakan sebagai cabang-cabang kecil dengan daun dan bunga-bunga yang tak pernah pudar, berbuah lebat manis dan masam, dan ada juga yang busuk. Itulah pohon perlambang Brahman yang menunjang kehidupan semua makhluk. Untuk menebang pohon itu diperlukan sarana yang tidak lain adalah pengetahuan kebenaran. Orang bijaksana akan membebaskan diri dari segala ikatan yang menyebabkan kelahiran kembali yang penuh dengan tekanan dan penderitaan cacat jasmani dan kematian. Dengan demikian ia harus membebaskan diri dari rasa kemilikan dan egoisme, meninggalkan ikatan-ikatan untuk mendapatkan kebebasan. Rasa kemilikan dan egoisme itu merupakan 2 ekor burung yang tidak dapat dibunuh, bersahabat yang satu dengan yang lain, yang keduanya itu dikenal sebagai kebodohan. Bertentangan dengan rasa kemilikan dan egoisme itu adalah kecerdasan dan pengetahuan. Apabila badan rohani tidak mengetahui hukum-hukum alam, masih tertutup kegelapan, kemudian menjadi sabar dan mampu menguasai alam, menguasai kshetra, dan menguasai segala sifat dan wujud karena pengetahuan hingga dapat memahami segala-galanya, maka seketika itu ia pun dapat membebaskan dirinya dari beban dosa-dosa yang menindihnya. Sebagian orang menganggap bahwa Brahman itu bagaikan batang pohon. Sebagian lagi menganggapnya sebagai hutan belantara yang maha luas. Ada yang melukiskannya sebagai sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak terwujud. Sebagian lagi menyatakan sebagai suatu hal transenden, terbebas dari segala kedukaan. Dan semua mereka yakin bahwa segala-galanya yang ada dihasilkan
dan diserap kembali ke dalam alam yang tidak nampak itu. Dan yakinlah bahwa meskipun orang baru mendapatkan kesadaran itu dalam waktu yang singkat-singkat, misalnya sepanjang waktu untuk menarik nafas dan tepat pada saat timbulnya kesadaran itu, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka ia pun mendapatkan berkah dan mencapai alam kekal itu. Dengan mempertahankan pikiran terserap ke dalam roh, meskipun dalam jangka waktu sekejap saja, sungguh akan sangat besar manfaatnya bagi ketentraman jiwa, serta selanjutnya mencapai keadaan di mana ia terserap ke dalam keadaan yang penuh dengan pengetahuan tak terbatas. Dengan mengendalikan hawa kehidupan atau kelompok pranaya itu, melatih terus pranayama, maka ia akan mendapatkan yang berlipat ganda. Latihan yang dilakukan 10 atau 12 kali akan menghasilkan berkah-berkah yang 24 kali banyaknya. Demikianlah, setelah pertama-tama ia berhasil menenteramkan pikiran, ia akan lebih mudah menanjak terus untuk mencapai cita-cita. Apabila sifat-sifat yang baik sudah memancar keluar yang bersumber dari segala wujud yang tak nampak itu, maka ia pun sudah mampu untuk mencapai kekekalan. Orang-orang yang memahami kebaikan akan selalu mengutamakan kebaikan itu dan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kebaikan itu. Wahai Brahmana, tidak ada lagi cara yang lebih baik untuk mencapai alam purusya daripada meningkatkan kesadaran dan pengetahuan itu. Setelah mendapatkan batin yang tentram, karena meningkatnya kesadaran terhadap Brahman, untuk selanjutnya inilah ciri-ciri kepribadian yang patut dikembangkan. Memberi maaf dan ampun. Berani, tidak menyakiti makhluk hidup, memandang segala-galanya dengan pandangan sama, membela kebenaran, taat, jujur, membina pengetahuan, dermawan, dan mengendalikan dorongan keinginan. Dengan mengembangkan sifat-sifat itu, orang itu akan dapat menyelaraskan diri dengan purusha atau sumber dari kebaikan itu. Janganlah ragu-ragu tentang kaidah kebenaran ini. Ada anggapan bahwa kshetrana alam itu sebenarnya sama. Sebenarnya bukan demikian. Berulang kali sudah kukatakan bahwa alam ini tidak sama dengan purusha. Perbedaan dari persamaannya haruslah diketahui. Terdapat batas-batas persamaan dan ada batas-batas perbedaan. Hal ini harus disadari dan demikian itulah ilmu pengetahuan itu. Purusha dan alam memang bertautan bagaikan titik-titik embun di atas kembang padma. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang indah dan lengkap. Namun yang satu dan yang lain jelas perbedaannya. Setelah mendapat wejangan-wejangan secara panjang lebar itu, para Brahmana itu nampaknya masih membutuhkan beberapa penjelasan. Karena itu mereka pun segera menyembah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui kisah-kisah selanjutnya tentang wejangan-wejangan Wasudewa Krishna kepada para Pandawa. Terima kasih.